Ketua MPR Ahmad Muzani meminta Menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang menyeluruh sebelum mengeluarkan kebijakan. Menurut elit Partai Gerindra itu, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan membuat gaduh dan menjadi masalah baru yang membebani Presiden Prabowo Subianto. Apa makna sentilan Muzani? Apakah pernyataan itu menjadi alarm bagi menteri agar tak sembarangan membuat kebijakan kontroversial? Elit Gerindra mulai menyentil perilaku sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang acap menepuk gaduh. Sekjen Partai Gerindra yang kini menjabat Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengingatkan pembantu Presiden agar tak menambah beban kerja Prabowo Subianto. Menteri sepatutnya turut meringankan masalah, bukan menjadi bagian masalah dengan kebijakan yang membuat kontroversi. Padahal kebijakan itu bisa diselesaikan di level kementerian. Sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan. Peringatan Muzani itu pastinya bukan tanpa dasar. Ada beberapa menteri yang seakan berjalan sendiri hingga Prabowo harus turun tangan. Kinerja pemerintah Prabowo pun kerap mendapat atensi minus akibat langkah pembantunya yang dinilai serampangan. Pernyataan Pak Muzani ya sebagai Ketua MPR dan juga sebagai Sekjen Partai Gerindra itu mewakili ya teguran dari Pak Prabowo kepada seluruh menterinya. Ya, terutama menteri-menteri yang selama ini dinilai menimbulkan kegaduhan dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi saya melihat kan Pak Prabowo ini presiden yang ingin menjaga stabilitas, kondusivitas, dan tidak suka dengan politik kegaduhan. Sehingga ketika ada satu kebijakan yang sangat kontroversial dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, pasti Pak Prabowo akan menegur baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan statement Pak Muzani saya menilai sebagai sebuah teguran tidak langsung dari Presiden kepada kinerja para menterinya yang dinilai membuat gaduh itu. Dalam beberapa bulan pemerintahan, Presiden tercatat sudah beberapa kali turun tangan untuk merevisi hingga membatalkan kebijakan menteri. Dimulai dari rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kemudian kisruh kelangkaan gas LPG 3 kg akibat pengecer dilarang menjual gas melon. Lalu, heboh penundaan pengangkatan calon ASN. Dan terakhir, gaduh tambang nikel di Raja Ampat serta kebijakan 4 pulau di Aceh. Para menteri jangan menjadi bagian dari problem, harus bagian dari solusi. Jangan seperti sekarang ini dalam beberapa kesempatan saya lihat bahkan presiden yang konferensi pers, presiden yang ambil alih. Itu kurang sehat juga dengan cara begitu. Menteri-menteri harus dengan kesatria, dengan perkasa menyelesaikan persoalan tupoksinya dia. Kalau nggak bisa, kalau memang masalahnya berat, lapor ke Menko. Nanti bersama Menko baru lapor presiden. Kalau sedikit-sedikit presiden kok sedikit-sedikit, kan gitu. Nah, jadi warning dari Pak Muzani itu cemeti buat para menteri untuk lebih bekerja lebih fokus, tidak hanya sekedar pencitraan, tapi sungguh-sungguh bisa menyelesaikan, bisa menjadi bagian dari solusi masyarakat. Para menteri kita ingatkan jangan jadi pemberat problem kebangsaan ini, harus menjadi solusi. Kalau misalnya kemarin disinyalir ya pernyataan Pak Muzani ini berkaitan dengan soal penyelesaian urusan di antara Provinsi Aceh sama Sumatera Utara, ya saya kira itu memang sudah seharusnya
ambil alih oleh presiden. Ya, karena ini sudah berkaitan dengan soal, ya itu kan artinya ancaman terhadap integrasi kita, ya, wilayah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya oleh karena itu saya kira atas dasar itulah makanya kemudian diambil alih oleh Pak Presiden, dan alhamdulillah kan tuntas. Prabowo pun sebenarnya kerap mengingatkan para menterinya agar hati-hati bicara dan tidak membuat gaduh. Presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri serta memberi apresiasi bagi mereka yang dinilai berhasil. Secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang untuk prestasi, misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Meski kerap menuai getah dari kebijakan menteri, di depan rakyat Prabowo bersikap baik hati. Prabowo tak sungkan memuji capaian pembantunya. Bahkan, Prabowo meminta maaf bila ada menteri yang kinerjanya dinilai belum sesuai harapan. Saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas, ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Diakui hingga kini Prabowo mampu bergerak cepat mengatasi kebijakan menteri yang acap meresahkan. Prabowo turun mengambil alih dan menyelesaikan masalah sebelum riak liar mengembang. Pak Prabowo saya melihat selalu menilai dari latar belakang kinerjanya. Jadi pasti dinilai menjadi prestasi atau tidak prestasi ini saya melihat ukuran Pak Prabowo adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan menteri tersebut menimbulkan kegaduhan atau kondusivitas, ya. Nah, ini yang akan diukur pertama kali oleh Pak Prabowo. Prabowo kini dinilai perlu menegur para menterinya yang berjalan tidak sesuai arahan presiden. Jangan sampai ada pembantu yang memiliki agenda pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan pemerintah.